Oke, kembali lagi bersama kita Cerita Anak Muda Podcast bersama Excel Jeremy. Halo, Halo, ini budaya kita gini, salaman dulu. Oke, salaman dulu. Oke, perkenalkan diri dulu dong ke audiens. Mungkin ada yang belum tahu siapa Excel, walaupun harusnya semua orang udah tahu ya Excel siapa aja. Belum lah. Oke, kenalin teman-teman semua, gue Excel Jeremy, gue adalah full time investor sekarang, gue juga content creator, suka sharing-sharing tentang saham, investasi dan lain-lain, gitulah. Oke deh, nah jangan lupa juga nih kan Excel ini tuh udah banyak ya, maksudnya kontennya tentang saham dan juga dia juga founder dari Zinvestor ya. Ya, Salah satu founder ya, Ya. bersama Ricky sama Visnu ya. betul. Nah, Excel ini kalau kita nih sekarang kita ngomongin karir dulu nih. Kalau misalkan biasa kan ngomongin uang nih, kita ngomongin karir. Jadi di balik konten-konten lu yang bagus, di balik konten-konten yang berkontribusi kepada masyarakat, kita mau tahu nih di balik itu sebenarnya pembuatan kontennya, perjuangan lu, dedikasi lu, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi semua konten itu? Kenapa lu mau lanjut? Karena untuk melakukan sebuah gebrakan besar itu kan dimulai dari kecil ya, Betul. dan pasti ada motivasinya. Coba kita mulai dari lu sekolah kali ya. Oke. Nah, biasanya semuanya itu impian kan dari kecil ya. Kita Ya. kecil cita-cita aneh-aneh gitu Ya. kan. Kalau lu dulu SD emang cita-cita jadi apa? Gue agak lupa-lupa inget, tapi yang gue inget waktu masih kecil banget itu, ya seperti semua orang pengennya jadi pilot. Pilot, oke. Ya, tapi itu udah dulu-dulu banget lah, zaman TK kayaknya. Teman TK. Cuman kalau SD gue nggak inget apa, tapi yang gue inget mulai SMP itu gue udah tahu, gue tuh pengen jadi pengangguran kaya. Itu dari SMP. Oke, SMP lu mau jadi pengangguran kaya. Iya. Oke. Tunggu, pengangguran kaya ini definisinya apa ya? Pengangguran tuh gak ada yang kaya. Oh, gue nih. Pokoknya entah gimana caranya, pokoknya waktu itu mimpinya masih abstrak, tapi gue pengennya gue nggak perlu kerja, tapi gue banyak duit. Waktu itu bayangannya kayak gitu, tapi belum tahu cara mencapainya gimana, ngapain kerjanya apa, belum tahu. Tapi pengennya kayak gitu. Oh, jadi lu ini mungkin dulu kita gak ngerti definisi financial freedom sama time freedom kali ya. Wah, belum tahu. Cuman maksudnya gambarannya kayak gitu. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin bahasa bakunya ya, itu kan sebenarnya kebebasan keuangan, kebebasan waktu kan. Betul. Kayak lu udah punya banyak uang nih, lu udah terlepas dari jerat hutang, dari jerat masalah keuangan. Tapi lu udah punya waktu juga yang banyak gitu kan. Iya, betul. Berarti lu udah mimpi cita-cita jadi financial freedom dari SMP nih? Iya, karena gue nggak begitu suka kerja sebenarnya. Gue orangnya males tipikalnya. Oke, jadi orang males tapi lu maunya kaya gitu ya. Iya. Nah ini sama aja kayak orang mau kurus tapi gak mau diet ya. Hobinya makan ya. Betul. Tapi some way somehow ada caranya ternyata ya. Iya. Nah dan gue juga ingat juga jadinya kata quotes-nya siapa ya, Bill Gates atau siapa ya, atau Steve Jobs ya, dibilang mereka akan hire orang yang males karena mereka akan cari cara tercepat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan kan. Betul. Nah itu positifnya. Oke, berarti SMP lu mau jadi pengangguran kaya, tapi lu udah kepikiran belum caranya? Itu kan baru tahu kayak what do you want to be gitu Iya. kan. Why-nya kenapa? Kenapa lu mau jadi pengangguran kaya? Ya karena gue males aja orangnya. Gue Saya gak suka kerja tadi ya? Iya, kalau bisa gue santai-santai aja, gue lebih pengen santai-santai aja. Kalau gue bisa Oke. cuma jalan-jalan, gue pengen jalan-jalan aja gitu. Oke deh, itu why-nya. Tapi maksudnya bagaimananya lu gak tahu nih? Masih abstrak banget waktu itu, bener-bener belum tahu, nggak tahu harus ngeplan gimana, caranya gimana tuh belum tahu. Masih baru mimpi doang waktu itu. Baru mimpi. Oke, jadi kayak lu belum ada gambaran ya, pekerjaan apa yang bisa bikin gue jadi pengangguran kaya gitu ya? Belum. Itu baru mimpi semua? Iya. Oke deh, terus pas SMA udah mulai kegambar belum? Nah kan lu SMA penjurusan nih. Harusnya kalau, ini lucu nih, kan lu anak IPA ya, Iya. kita kan sering ngobrol ya. Ha-ha. Harusnya kalau orang males, biasanya ini stereotip ya teman-teman ya. Ini gak bermaksud memojokkan satu jurusan. Tapi biasanya stereotipnya kalau orang males tuh masuk IPS. Oke. Makanya gue masuk IPS. gue masuk IPA, mak gue gak kasih gue masuk IPA. Oke. Lucu tuh. Iya masuk IPS. Dan stereotipnya orang IPS itu orang-orang males. Tapi lu males lu masuk IPA kenapa? Karena gue nggak suka hafalan. Karena kalau gue tahu masuk IPS tuh hafalannya apa sejarah, IPS segala macam, sosial-sosialan. Gue lebih milih disuruh mikir daripada disuruh ngafal. Karena gue bener-bener gak suka ngafal. Jadi ya gue milihnya IPA. Oke, karena kan mungkin kalau kayak ekonomi, geografi itu kan memang sebenarnya nggak semua hafalan. Tapi di silabusnya kita di kurikulumnya apa pendidikan di Indonesia memang disuruh hafal ya. Iya. Ya kalau IPA kan ya lu less effort. Ibaratnya kayak Ya. lu dengerin guru, lu ngerti, tinggal ujian. Ya. Kalau IPS lu dengerin guru, lu ngerti, tapi lu harus ngafal lagi Harus kan di belajar rumah. lagi. Iya. Mungkin jadi itu malesnya. Gue gak mau ngulangin belajar kayak gitu. Bener. Nah ini kalau misalkan orang males jangan salah sangka ya. Justru harus masuk IPA ya. Sekali doang effortnya ya. Tapi disclaimer, nanti salah nyalain kita. Oh iya. Tadi bilangnya kita lagi. Ini gue masuk IPS gara-gara mereka berdua nih. Iya, makanya jangan sampai. Oke, tapi lu udah ngitung. Jadi lu masuk IPA pure karena ngitung-ngitung. Karena lu cuma perlu ngerti, lu gak perlu ngafal, lu malas ngafal, lu malas belajar lagi. Tapi lu gak mikir nih, gue kuliah masuk jurusan apa enggak?
Belum kepikiran waktu Oke. awal-awal. Berarti jangan-jangan sampai lulus kuliah lu juga gak tahu lagi mau ngambil jurusan apa? Sampai lulus SMA, Heeh. Lulus SMA sorry. akhirnya udah tahu. Nah taunya pas SMA 3. Iya, SMA 3. Nah kan lu jurusan komputer ya kalau gak salah ya? Lu Iya. sarjana komputer kan? Gua IT. BTW congratulations ya Excel ya. Thank you. Baru lulus nih kemarin nih. Tanggal berapa lulus? Kemarin tanggal 3. Tanggal 3 ya, Iya. di sidangnya ya. Iya. 3 Agustus ya. Yoi. Nah lu akhirnya ambil komputer kenapa? Oke, jadi kayak yang tadi gue bilang kan gue gak suka hafalan. Heeh. Dan gue tipikal orang yang emang suka ngitung, gue suka math gitu. Oke. Makanya gue milih IPA daripada IPS. Oke. Nah tapi setelah masuk IPA pun gue sadar ada banyak pelajaran-pelajaran yang gue benci gitu loh. Satu, biologi, hafalan juga. Iya. Kimia. Heeh. Kimia bukannya gue benci, tapi emang otak gue gak nyampe aja. Oke. Sama kayak fisika. Oh fisika, hitung-hitungannya oke, tapi logika-logika Newton segala macam, gravitasi gue udah pusing dah. Hukum 1-3 Newton ya? Iya, itu gue udah, wah pusing banget. Yang gue bisa ya cuma math doang. Oke. Jadi karena gue ngerasanya gue cuma bisa math, ya gue akhirnya milih IT. Karena gue sadar jurusan yang IPA tapi cuma ada mathnya, ya IT gitu loh. IT gak ada biologi, gak ada fisika, gak ada kimia. Iya. Kalau jurusan teknik sipil ada fisikanya. Jurusan yang lain pokoknya masih ada lah, teknik kimia ya pasti kimia. Jadi gue milihnya IT karena purely math sama logic. Oke, tapi kan kalau misalkan komputer ini lu coding. Ya. Kan coding juga ada hafalan. HTML, body, text, segala macam. Iya. Format-formatnya gitu loh. Tapi hafalannya lebih ke Yang bisa template. nyontek. Iya. Oh. Masih bisa dicontek dari internet. Karena Oke, itu oke. cuma template-template. Tapi sisanya kan coding lebih ke logic sama gimana caranya lu mikir logikanya. Lu translate ke bahasa pemrograman. Iya. Iya, jadi gue lebih enjoy di situ. Oh begitu. Gue pikir lu ambil komputer karena memang karena lu suka gaming. Terus lu udah familiar sama komputer. Enggak ya, memang lu menghindari. Iya, Jadi lu kerja ini, lu segala sesuatu yang lu tentukan dalam hidup based on mana yang lebih cepat, mana yang Iya. lebih less effort ya. Tapi somehow ya, ini pemikiran orang sukses. Gue pernah baca buku katanya orang sukses itu kadang bukan malas. Terlihat malas, perbedaannya sama orang malas. Mereka they do nothing at all. Tapi kalau misalkan orang sukses, mereka tuh mencari cara yang lebih efisien dan efektif. Jadi mereka mencari segala sesuatu yang bisa mereka kerjakan with less effort. Oke. But the difference is mereka mengerjakan. Iya. Kalau orang malas kan mereka tidak mengerjakan sama sekali, ya kan? Oke. Jadi lu ngambil komputer ini absurd banget ya. Lu Iya. bahkan nggak ada gambaran lu mau jadi programmer segala macam apa-apa segala macam. Enggak, gue bener-bener gak ngerti coding cara kerjanya kayak apa. Gue cuman mikir IT cuman ada math sama logika dan potensi buat dapat kerja gajinya itu lumayan. Jadi gue masuk IT. Sesimpel itu alasannya. Oke, sebenarnya kita mirip ya. Gue juga malas karena makanya gue masuk komunikasi. Gue pikir komunikasi kan tinggal ngomong ya. Kan ngomong kan gampang ya. Iya. Apalagi dulu kan gue MLM baca-baca buku self development. Kayak ya udahlah, gue udah lebih pintar dari anak-anak ini ngomongnya gitu kan. Ternyata masih ketemu statistika segala macem. Iya. Lu juga ketemu kan mata kuliah umum? Ada Kan. Terus masuk IPA ketemu biologi, sejarah juga lu dapet. Iya. Sejarah wajib. Masih ada. Jadi ya segimanapun hidup kita nggak bisa hindari bener-bener apa yang Iya. kita nggak suka ya. Iya. Kadang masih ada ya. Oke, tapi akhirnya lu content creating dari kapan lu mulai kepikiran untuk content creating? Oke. Jadi awal-awal gue ngekonten itu sebenarnya iseng. Zaman-zaman TikTok baru ada. Oke. Itu sekitar, gue lupa TikTok kapan adanya, tapi gue mulai main itu Desember 2019. Oke. November, Desember 2019. Terus gue mikir, gue juga sempat dengar kata-kata dari Gary V. Kayak gue lihat di Instagram siapa, di YouTube Gary V ngomong, TikTok itu bakal jadi sesuatu yang besar. Dan lu harus coba ngonten. Jadi waktu itu gue coba ngonten, tapi ngontennya masih asal-asalan. Bener-bener pure iseng. Kayak dulu gue ngikutin tren-tren yang kalau lu tahu yang kayak high school boy check. Oh iya Yang iya kayak iya. gitu-gitu. iya, Gue bikin teman-teman IT gue tuh, si lucu, si pinter, kayak gitu-gitu lah. Terus bikin kayak video-video, pokoknya yang random lah. Hal terrandom yang bisa lu pikirin itu gue iseng-iseng. Oke. Jadi sampai akhirnya gue iseng segala macam, gue kontenin. Terus COVID, Oke. kuliah online dong. Ya. Di situ gue udah mulai lose interest di IT. Oke. Karena gue lama-lama mikir, aduh ini makin ribet, udah gitu online gitu kan. Bener. Belajar lewat Zoom, gue cuman diranjang doang akhirnya gitu. Jadi gue iseng, karena emang dari dulu gue udah main saham. Jadi gue udah main saham dari 2019 sebelum COVID. Dikasih tahu sama dosen kuliah umum gue. Oke. Dia yang sharing, beliau yang sharing sama gue. Jadi gue udah main saham, terus COVID. Market turun, jeblok. Oke. Waktu itu Porto gue minus 40-60%, gue lupa. Jadi gue bener-bener, wah itu gue udah pusing. Cuman untungnya waktu itu duitnya masih secuil.
Oke, masih dikit ya. Masih bener-bener baru punya duit. Oh waktu itu, gue ada yang kelewat. Gue sempet jadi guru les. Oh, guru les apa? Mat fisika. Mat fisika. Dia gak suka fisika, dia jadi guru les fisika. Gimana sih lu? Tapi fisika SMP. Oh, gampang ya. Masih bisa. Oh, biasanya mat fisika kimia tuh kan ini ya, mafia ya. Dia nyampur ya satu iya. paket ya. Tapi kimianya enggak? SMP belum ada kimia. Oh, SMP gue udah Iya, ada. oke. Beda bro. Di gue belum ada. Padahal SMP-nya juga mahalan dia. Ya oke, belum ada kimia ya, jadi Belum cuma ada. mat fisika. Iya, jadi gue ngajar les dulu mat fisika setahun pas kalau nggak salah. Jadi lu Setahun pas. bohongin anak kecil tuh. Nggak Oh bohongin enggak bohongin ya. dong. Les beneran ya. Beneran. Lu Banyak ngajar yang dapat setahunan. 100 loh. Banyak yang dapat 100. Itu fee-nya berapaan waktu itu? Waktu itu gaji gue sebulan 2 jutaan. Kok gede? Gue tuh lu ngajar les cuma 500 ribu per murid. Oh ya? Karena gue bukan Per bulan. private. Gue ngajar satu kelas yang isinya 5 sampai 10 anak. Oh jadi lu ngajar di tempat bimbel. Iya. Oh gue private berarti 500 ribu mahal per Iya, kepala ya kan? iya. Kalau lu bisa 10 murid 5 juta. Iya benar. Gue cuma 2, 1 Ah. juta. Hmm. Iya, jadi gue ngajar di situ karena dulu gue les di situ zaman SMP. Mm-mm. Dan gue ngomong nanti dikira sombong lagi. Tapi beneran. Waktu SMP gue masih pinter, Sat. Dulu SMP pinter. Masih pinter. Masih 3 besar terus. Effortnya masih ada. Iya. Oke. Masih kalau nilai jelek masih dimarahin bapak gue. Jadi mesti belajar. Jadi karena gue les, guru lesnya mikir, ini anak pinter. Emang gue anak kesayangan di les itu. Oke. Dibilang nanti kamu kuliah ngajar di sini ya. Oke. Waktu kuliah gue tagih, Bu, saya mau ngajar. Langsung diterima. Oke. Jadi gue ngajar di situ. Jadi itu asal mulanya. Akhirnya gue ngajar, tapi gara-gara COVID stop juga. Oke. Gue resign karena waktu itu ada berhubungan sama masalah jadwal kuliah juga, gue cabut. Baru ngonten yang tadi tuh, cerita yang tadi. Iya. Iseng-iseng ngonten. Terus COVID segala macem turun, minus segala macem. Abis itu gue iseng ngonten. Karena waktu itu walaupun turun porto gue merah pun gue masih ada cash. Dan gue beli saham-saham sesimpel BRI, BCA. Yang harganya 50% diskonnya, diskon 50% gitu loh. Ya diskonnya parah sih. Iya, gue beli BRI 2.300. 2.300 sampai 2.600 gue lupa. Gue beli, terus gue kontenin setelah pasar modal itu mulai naik lagi IHSG. Cuan dong. Cuan, gue iseng kontenin di TikTok. Nih kalau lu investasi di saham BRI berapa bulan lalu, lu udah untung puluhan persen gini. Oke. Oh viral. Oh viral. Viral. Awal mulanya dari situ. Iya. Jadi ada Kickstarternya. Iya, jadi saat itu viral banyak yang nanya. Bang ini gimana caranya? Kok ini apaan? Saham itu apa? BRI gimana cara belinya gini. Gue mulailah balas-balasin pertanyaan satu-satu. Oke. Oh beli saham tuh gini. Oh dividen tuh gini. Bener-bener yang dasar banget. Karena waktu itu masyarakat bener-bener gak kenal saham sama sekali. Oke. Dan untungnya gue udah tahu tentang saham. Gue sharing-sharing. Oh cara analisanya tuh gini. Ada yang namanya PER, PBV gitu-gitu. Gue jelasin dan ternyata excitementnya gede. Oh opportunity-nya ada, lu ada demand opportunity, lu supply. Iya. Ternyata demand-nya nambah gitu ya. Oke. Jadi dari situ mulailah gue konten tentang saham. Awalnya benar-benar gak ada niat, pengen jadi content creator saham apa. Karena emang gue investor, gue iseng konten apapun yang viral saham, ya gue lanjutin. Karena memang banyak yang nanya gitu loh. Dari situ awal mulanya konten saham. Nah tapi pas lu jawab-jawabin itu berarti lu udah ngerti dong tentang saham dong? Udah ngerti. Jadi semenjak dosen lu ngomong, itu langsung lu beli tuh buku-bukunya? Iya, waktu dosen gue sharing-sharing di kelas, gue langsung, setelah kelas gue langsung maju, Pak minta tolong gimana caranya buka. Waktu itu gue langsung buka akun, diajarin sama dia, zaman-zaman masih tulis di kertas, disuruh ngeprint form BCA, tulis, belum ada online-onlinean dulu. Belum ada online sekuritas ya? Belum. Jadi berarti lu mesti manual dong? Iya, jadi gue ngeprint, gue isi pakai bolpen, terus gue nunggu orang sekuritasnya jemput dokumennya, didaftarin, akunnya jadi. Lu kuliah komputer tapi diajarin cara bikin akun saham. Waktu itu mata kuliah apa tuh? Jangan mata kuliah Karakter finance building. Hah? Karakter building. Ini gak nyambung gitu ya. Ini gak nyambung. Jadi dosen lu ngajarin karakter building, tapi dia ngajarin juga saham. Karena beliau waktu itu bilang investasi di negara sendiri itu salah satu cara mempertahankan negara yang adalah salah satu bab di mata kuliah karakter building itu. Oh iya benar. Karena kan kalau misalkan kita nginvest di, maksudnya di perusahaan-perusahaan Indonesia, lu kan mendukung perekonomian negara sebenarnya secara nggak langsung ya. Itu dia. Oke. Sebenarnya ini gue berapa kali ngobrol ya sama content creator saham ya. Itu unik-unik lu. Kemarin tuh gue ngobrol sama Ko Kevin. Ko Kevin juga lucu. Dia tahu reksadana sama saham tuh dari siapa tuh nggak? Dari guru les dia. Oke. Bukan dari bos lesnya dia.
Dulu itu juga ngajar les. Kayaknya nih gue bentar lagi jadi content creator saham nih. Gue dulu pernah ngajar les nih. Iya kan, gue pernah ngajar les. Gue orangnya males nih. Kayaknya gue senasib nih sama lu sama Ko Kevin nih bentar lagi. Jalur. Enggak lah, enggak sejalur gue sama beda ya. Oke deh, jadi lucu ya sebenarnya itu kayak ibaratnya ada silver lining ya, ibaratnya ada benang merah. Tapi kalau misalkan gue lihat dari sini berarti cerita-cerita kalian itu sejauh ini yang gue dengar adalah berarti kalian itu sebenarnya melihat opportunity lalu kalian take action gitu ya. Yeah. Jadi nggak ada angin nggak ada apa, ada asal ada opportunity ambil, ada asal ada opportunity ambil. Dan content creating juga sebenarnya lu nggak planning ya. Nggak. Ada orang juga mau planning mau jadi content creator, mau bikin konten kayak gini tapi nggak tereksekusi dengan baik. Baik. Jadi sebenarnya yang penting adalah at least do something about your life kan. Iya, betul. Oke deh. Terus gimana perkembangannya? Kan kalau setahu gue ya, kalau di Markom ya, ini kan di mata kuliah gue, marketing communication itu ada namanya product life cycle ya. Oke. Product life cycle ini juga bisa lah ibaratnya diterapkan juga kepada namanya bisnis. Jadi kayak bisnis itu juga ada namanya business life cycle. Dimana lu pertamanya inclining sampai nanti akhirnya lu ada titik dimana namanya climax nih, udah paling atas. Gue lupa namanya apa tapi udah di atas. Dan biasanya itu akan menentukan antara lu menjadi sustain atau lu drop, benar-benar drop, ada decliningnya kan. Dan juga ada yang bentuknya atas, declining, naik lagi, kalau bisa lewatin the valley of disappointment lu bisa naik kan. Yeah. Nah lu pernah gak nyampe ke titik itu? Ke valley of disappointment gitu? Dalam hal perkontenan ya? Ya, lembah kekecewaannya tuh. Pasti pernah sih, entah di dunia perkontenan, entah di dunia dalam investasi gitu ya. Pasti pernah nyentuh di situ sih. Ada fase-fase di mana udah untung, udah berasa wah I'm on the top of the world gitu kan. Terus kok turun, kok rugi sahamnya gitu kan. Pasti pernah sih, pasti pernah. Tapi dari yang gue belajar, dari yang gue lihat, kayak gue nonton orang-orang sukses gitu ya. Satu-satunya cara buat lu bisa bertahan ya learn to adapt. Gimana caranya lu bisa adaptasi. Benar. Gimana caranya lu mau ninggalin idealisme lu, kesok pinteran lu, dan lu mau belajar lagi, ngosongin lagi gelas lu, buat adaptasi sama lingkungan yang udah baru. Karena dunia ini dinamis, apalagi dunia internet gitu kan. Iya. Jadi benar-benar harus adaptasi sih. Gak boleh idealis yang pokoknya gue begini terus. Itu cepat atau lambat bakal mati sih menurut gue. Benar. Ini gue, pas banget gue semalam baru baca buku kan. Dia bilang, ini nama bukunya Achiever kan. Jadi dia bilang katanya, kehidupan ini tuh terus berubah kan ya. Dalam setahun aja teknologi bisa berkembang begitu cepat kan. Jadi kalau misalkan kita gak ngikutin perkembangannya, pasti kita hidup di masa lalu, ketinggalan bakal mati kan. Iya benar. Jadi lu adapt-nya tuh memang maksudnya di sini tuh lu bisa bilang salah satu skill yang lu kembangkan adalah skill to adapt lu tinggiin gitu ya. Betul. Oke deh, maksudnya seberapa penting sih skill to adapt ini dalam kehidupan lu dibanding sama idealisme? Maksudnya kayak orang kan kerja kan kadang kan gue mau ngikutin market, tapi ada juga yang kayak gue kerja gue mau ngikutin idealisme gue. Kayak kalau misalkan gak sesuai dengan idealisme gue berarti lu bukan marketnya, malah market di-ignore. Nah kalau lu tipe yang mana dan maksud lu udah tipe yang mana, kenapa lu di tipe itu, dan apa pendapat lu tentang tipe yang satunya lagi? Kalau gue lebih milih ke yang follow the market ya. Soalnya gue awalnya punya idealisme gitu loh. Gue pengennya gini, gue pengennya A, gue pengennya B, gue gak mau C gitu. Tapi setelah gue ngejalanin hidup sendiri gitu loh, yang namanya cari duit segala macem, ditambah gue anggapannya bukan dari keluarga yang wah konglomerat gitu ya. Jadi mau gak mau idealisme itu bukan jadi prioritas lagi. Bukan berarti gue jadi gak punya prinsip ya, beda gitu ya. Tapi idealisme yang kayak gue benar-benar harus perfeksionis, harus tok gitu loh. Itu gue tinggalin karena balik lagi hidup butuh duit gitu kan. Benar. Jadi gak mau munafik, kita harus bisa adaptasi, kita harus bisa lihat marketnya ada di mana gitu. Nah tapi kalau ada orang-orang yang memang ngikutin idealismenya, ya gak masalah juga gitu loh. Karena mereka punya tujuannya sendiri, punya purpose-nya sendiri, dan punya background-nya sendiri masing-masing gitu kan. Anggapannya mungkin mereka dari keluarga yang udah berkecukupan, tanpa mesti cari duit pun dia masih bisa hidup 7 turunan gitu misalkan. Mau idealis kayak gimana pun ya gak masalah gitu loh. Idealisnya bisa dibayarin sama kekayaannya gitu loh. Benar, karena ibaratnya dia udah punya uang nih. Iya kan? Jadi silahkan aja gitu loh. Gak ada yang salah. Tapi untuk sekarang itu gak cocok sama gue. Jadi ya mungkin nanti kalau udah kaya anak gue bisa kayak gitu ya udah gitu loh. Tapi untuk sekarang gue gak bisa. Nah kalau misalkan awal-awal nih, kan lu kan ngonten dong. Ngonten kayak gini high school boys check gitu-gitu segala macam kan. Itu kan sebenarnya kan biasa yang bikin cewek. Nah kan kalau di Indonesia kan ibaratnya kayak apa ya?
cowok ngonten kayak gitu-gitu ngikutin tren kan masih dianggapnya kayak, ih kok lu cowok ngontennya Ya, kayak gini gitu kan. Nah waktu itu kan lu berani tuh, dicibir gak sama teman-teman lu? Enggak, karena gak ada yang tahu juga akun TikTok gue. Oh gak ada yang tahu, jadi followers lu itu bukan teman-teman deket lu? Atau waktu itu malah konten itu belum viral? Gak ada yang viral, gue juga follow-followan kayaknya cuma sama berapa orang, masih kehitung jari gitu. Jadi kalau di masa-masa yang iseng-iseng itu belum ada masalah cibir-mencibir sih. Oke, pas udah mulai rame baru lu hapus-hapusin. Masih Enggak, ada, masih ada juga? Masih ada di bawah. Oh cuman udah gak ada yang berani cibir lah. Iya. Gila lu, bisa diserbu netizen lu ya. Udah gak ada yang mau scroll ke bawah. Iya udah ketimbun aja ibaratnya Iya, lah udah ya. ketimbun. Oke deh, nah terus kalau tadi kan lu bilang juga kan, kalau misalkan kita punya uang nih ibaratnya kan, mau ngikutin idealisme juga udah boleh. Cuman kalau misalkan gue nanya nih, kalau lu bilang lu mau pengangguran kaya, abis itu lu punya prinsip hidup lu mungkin punya idealisme lu juga. Apa yang mau lu lakukan dengan kekayaan lu? Di saat gue udah jadi pengangguran kaya, Iya, pas udah nyampe dong goals Oke, lu kan. apa yang bakal gue lakuin? Hmm, Sebenarnya apa sih idealisme lu pada saat lu udah nyampe kekayaan lu itu? nyantai aja sih gue. Jadi lu sebenarnya gak punya idealisme. Kalau untuk masalah gaya hidup nggak terlalu sih. Mungkin kayak idealisme kayak, oh gue konten harus ya misalkan gitu maksudnya. tanpa endorse sama sekali. Itu bisa. Misalkan itu bisa jadi. Tapi lebih ke fokusnya di saat nanti gue ada financial freedom, time freedom gitu ya. Yang penting gue bisa ngelakuin apapun yang gue mau aja gitu. Oke. Tanpa ada harus ngikutin orang segala macam. Misalkan nanti gue bisa nggak kerja, tapi di saat gue bosan gue mau kerja, oke, kerja gitu loh. Gue bisa nggak ngonten lagi, tapi di saat gue pengen gue bisa ngonten, ya oke gitu loh. Jadi tapi bukan jadi kewajiban gitu loh. Oke. Jadi lebih ke ya sesukanya gue aja gitu. Oh itu idealisme lu adalah sefleksibelnya gue. Iya. Gue mau, gue enggak. Kalau sekarang ibaratnya lu kerja karena suka gak suka. Ya memang walaupun lu suka lah ya. Harusnya berarti makin sini kan hal yang gak kita sukai juga kalau kita lakukan berulang lama-lama jadi suka kan. Iya. Cuma maksudnya ada sometimes yang dimana lu lagi gak mood tapi udah deadline gitu. Ya, itu kayak gitu. Jadi ntar kalau misalkan udah pengangguran kaya lu kayak ya udah suka-suka gue. Gue lagi pengen gue kerjain, Iya. gak pengen gak usah. Iya. Oke sip. Kalau ya tapi itu wajar sih ya. Kalau sekarang kita kan nggak bisa ya kerja nyaman gak nyaman. Ada utang di belakang. Iya kan cicilan segala macam apa semuanya. Masih miskin. Iya masih miskin ibaratnya gitu ya. Nah kalau misalkan ngomongin kekayaan. Sebenarnya berapa sih uang yang menurut lu harus lu miliki untuk lu bilang diri lu kaya gitu? Oke. Sebenarnya gue nggak muluk-muluk sih. Gue nggak punya tujuan buat jadi konglomerat. Gue nggak punya tujuan buat jadi 10 orang terkaya di Indonesia. Gue nggak punya. Karena tujuan gue ya udah, gue financial freedom, time freedom. Gue bisa nggak perlu kerja buat hidup. Gue bisa nggak perlu kerja buat ngidupin nanti keluarga gue, anak istri gue gitu ya. Jadi kalau menurut gue kalau ngomongin nominal mungkin 10 sampai 100 M. 10 sampai 100 M. Iya, itu tujuannya di situ. Yang penting kalau suatu saat gue udah males di saham pun, gue tinggal masukin deposito pun, gue masih bisa hidup mewah gitu kan. Anggap 100 M, 3% deposito, 3 M setahun. Sebulannya udah 2, sekian M. Nah, jadi gue pengen kayak gitu. 200 jutaan sorry. 200 jutaan. Gila matematika gue jelek banget ya. Semua pada nengok tuh langsung ngeliatin gue kan. Yang bener lu anjir 3 bagi 12 2 M. Ya kan. Ya 200 jutaan masih hidup lah ya. Maksudnya itu udah di luar daripada aset yang lu punya. Berarti lu punya rumah segala macam. Berarti 200 juta itu cuma pure jajan. Ya 200 juta gue bisa sekolahin anak gue di School of Life, Light and Hope. Bener. Udah bisa. Iya bener. Ya maksudnya udah punya semuanya juga lah ya. Iya. Ya net worth. Tapi kalau ngomongin net worth beda angka lah ya. Kalau itu kan cash. Maksudnya cash yang nganggur yang memang bisa buat passive income. Tapi kalau net worth mah lebih lah ya. Gak pusingin sih tapi gue. Tapi gak pusingin Gak lah ya. pusingin gue. Yang Gue penting nggak perlu yang kayak Axel Jeremy dengan net worth berapa juta dolar. Gak perlu sih gue. Gak terlalu pusingin hal-hal kayak gitu sih gue. Gue lebih pengen ya udah gue punya duit, gue nggak usah kerja. Di saat anak gue libur sekolah kayak Eropa, ayo gas. Yes, udah sesimpel itu. ganteng. Sesimpel itu. Nah ini kan dari tadi ngomongin anak lu nih. Gila kayaknya lu punya anak ya Sel ya. Nih kita gak bahas anak ya. Masih muda punya anak ntar aja ntar. Maksudnya gue mau nanya nih, kan kita dari tadi ngomongin uang nih, ngomongin kekayaan. Tapi kan namanya manusia, selain kita fulfilling needs and wants, pasti somewhere di dalam diri kita ya, pasti kita ada yang namanya self actualization, bener ya? Karena kan kita hidup ya betul, kita butuh uang, kita ya mau kaya ya kan, kita mau
punya comfort, Yeah. punya ability to fulfill whatever we want and needs gitu Yeah. kan. Tapi somewhere somehow ya di dalam hati kita pasti kita ada self actualization. Contoh kayak misalnya suatu saat gue mau bikin panti asuhan supaya gue kontribut kepada anak yatim piatu atau segala macam. Nah lu punya gak sih dalam diri lu itu sebenarnya apa? Dikesampingkan daripada wealth ya. Oke. Misalnya lu udah jadi orang kaya nih, lu udah bener-bener fulfill your dream gitu kan Yeah. untuk menjadi pengangguran kaya. Abis itu what's next? Oke. Kalau gua lebih mikirnya gini, karena awalnya tadi ada cerita yang belum sempat kebahas. Mm, Zaman awal-awal gua mulai ngonten saham, jawabin pertanyaan, itu kan belum ada duitnya sama sekali gitu loh. bener. Bener-bener gue pun nggak mikir ngonten dapat duit itu gue nggak kepikiran. Oke. Bener-bener pure, oh banyak yang nanya, banyak yang penasaran. Sesimpel gue pengen sharing aja apa yang gue tahu gitu loh. Mm, Jadi bener-bener zaman dulu mah ya iseng aja pakai HP seadanya, pakai lighting seadanya di kamar. Kalau lihat video gue zaman dulu belakangnya masih hordeng, pakai lampu biru-biru gitu kan. Itu udah Iya. bener-bener tanpa modal. Karena gue ngelihat banyak orang terutama di Indonesia yang gak ngerti financial, gak ngerti investing dan sorry to say kehidupannya masih di bawah kata layak gitu loh. mm, Kayak gajinya sekian, hidupnya pun susah, makan aja susah gitu anggapannya. Iya. Di situ gue ngeliat, gue pengen gimana caranya gue bisa ngubah hidup orang-orang ini gitu loh. mm. Gak harus jadiin mereka kaya atau apa, tapi at least mereka bisa naik level dari keadaan finansialnya sekarang gitu loh. Oke. Misalnya sekarang harus kerja sehari 20 jam buat bisa makan 2 hari. Misalkan next levelnya dia bisa ya udah kerja 8 jam setiap hari buat bisa makan berapa hari. Jadi gue pengen mereka next level, jangan ada di posisi itu terus menerus gitu loh. Oke. Itu salah satu alasan gue sharing-sharing tentang investasi. Mm-mm. Gue dulu ngomelin orang yang benar-benar nggak paham apa-apa tentang ngatur duit gitu ya. Jadi tujuan gue lebih ke situ. Kalau misalkan nanti suatu saat gue udah anggapannya udah gak butuh cari duit lagi lah gitu ya. Mm-mm. Ya gue pengennya gue bisa ngubah hidup orang dari yang bener-bener anggapannya miskin jadi berkecukupan. Entah Oke. gimana caranya. Tapi gue gak mau, kalau untuk kayak gitu gue gak mau dalam artian nyumbang duit. Karena anggapannya kalau orang gak punya knowledge tentang financial, lu kasih duit berapapun habis aja gitu loh. Bener, karena dia nggak Percuma. bisa menjaganya. Iya, gak bisa manage duit. Jadi gue lebih pengen gimana caranya gue bikin orang-orang ini kebanyakan di Indonesia bisa financial literacy-nya bagus gitu loh. Oke. Biar mereka bisa tahu, oh kalau gue punya gaji, gue harus gini nih. Duit gue iniin, investasi, tabung, sekian hidup, jangan boros dulu, gini. Biar gak terjebak di rat race terus menerus gitu loh. Oke. Karena jujur aja gue sedih liatnya, banyak orang kayak gitu kan. Jadi entah gimana nanti mungkin gue bikin yayasan, mungkin gue bikin satu sekolah financial yang bisa ngerubah hidup banyak orang. Tapi yang non profit lah ya. Iya. Jadi kayak oke, ibaratnya lu kayak instead of lu kasih ikan, lu ajarin orang cara mancing. Iya, betul. Jadi mereka nggak selamanya dependent sama lu Ya, terus, karena kan tujuannya adalah untuk mereka bikin financially independent, Yes. not dependent gitu Betul. ya. Gila. Betul. Jadi teman-teman, ini dibalik apa? Sebuah tujuan yang sangat ambisius, dibaliknya ada misi mulia. Dan ini maksudnya apa ya? Selaras lah ya sama di sini lu enjoy kerjaan lu, pertama profitable pastinya, dan juga ada kontribusi yang lu berikan kepada masyarakat, bukannya yang lu ambil, malah Ya. lu contribute ya. Betul. Oke deh, gila luar biasa banget ya kita ngobrol sama Excel ini. Gila, tapi memang gue lihat ya kalau misalkan memang orang-orang ibaratnya sukses gitu ya. Maksudnya kita nggak berani bilang kita sukses karena kan ya sukses orang beda-beda dan Ya. kalau misalkan kita ngomong sukses dibanding siapa. Ya. Cuman kalau ibaratnya di generalisasi seumuran Excel dengan kayak gini udah lumayan sukses lah ya. Maksudnya udah Amin. ada stepping stone yang dia sudah lakukan Amin, gitu, amin. sudah diambil kan. Jadi Amin. ya pasti di balik itu ada niat baik juga. Pasti Tuhan bukan jalan. Amin. Paling Oke kencang. deh, thank you banget ya Sel ya. Untuk ngobrol hari ini seru banget, tapi untuk menutupnya sebelumnya gue mau sum up bahwa, sebelum sum up lu closing statement dulu deh. Jadi apa yang mau lu sampein nih ke audiens cerita anak muda? Apa ya? Gue pengen teman-teman semua di sini yang masih muda, kalau udah bisa ngasilin duit, jangan boros. Ingat pikirin masa depan karena jangan sampai lu harus kerja sampai lu mati gitu loh. Jadi lu kalau bisa lu kerja singkat aja, lu kumpulin duit sebanyak-banyaknya biar lu bisa nikmatin hidup lu to the fullest sisa hidup lu gitu sama keluarga atau dan lain-lain. Sesimpel itulah. Jangan boros di masa muda lah.
Oke, ini reminder dari Axel ya. Untuk pikirkanlah masa depan, jangan cuma berpikir untuk hari ini, Iya, bener ya. betul. Gokil banget. Tapi ya namanya juga uang bisa dicari, waktu nggak bisa terbalik. Iya, betul. Enggak ya, tapi harus ada di budgetingnya tetap Iya. ya. Oke deh, itu sum up percakapan gue sama Axel hari ini. Kita udah ngobrol banyak nih sama Axel ya barusan, dan kita juga dapat banyak banget. Yang salah satunya paling menurut kita highlights of the day-nya adalah the strongest creature is not the one who survive ya kan, yang bisa ibaratnya paling kuat, paling hebat, tapi yang bakal bertahan adalah orang yang the most adaptive to change gitu ya, yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Jadi teman-teman, mungkin kalau teman-teman sekarang merasa stagnan, mungkin teman-teman kurang perubahan ya, kurang ada niat untuk berubah, mengikuti perubahan, harus terus struggling with the changes. Dan bahkan Axel juga berubah banyak ya, dari dulunya dia cuma SMP belum tahu mau jadi apa, SMA segala macam, tapi dia di setiap opportunity yang ada dia ambil, dan dia juga mau berubah demi pastinya peningkatan hidup yang kualitas yang lebih baik, dan juga demi kesuksesan di masa depan. Nah, jadi kita udah dapat banyak banget dari Bro Axel, dan teman-teman kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol sama Bro Axel atau mau lihat kontennya Bro Axel, boleh promosi Instagramnya, Oke. TikToknya, Bisa YouTube-nya. bisa cek ke Instagram gua @exceljeremy_, TikTok @exceljeremy_, atau bisa juga cek Instagramnya zinvestor.id. Oke, mantap banget kalau gitu. Sip, Bro Excel, kita harus ngobrol-ngobrol lagi ya next podcast Pasti, ya. Nanti kita pasti. undang lagi. Oke, thank you banget Bro Excel. Sampai ketemu di Thank podcast you. selanjutnya, dan see you guys in the next video.